Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama soal tes substantif PPG PGSD Prajabatan pada materi IPS. Nah, semua yang kita bahas di video kali ini kita akan bahas mengenai IPS. Baik, sebelum kita langsung membahas mengenai soal-soal IPS, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book yang kami telah siapkan dan harga 35.000, yaitu tentang soal tes substantif PPG PGSD Prajabatan tahun 2022 yang kami lengkapi dengan soal literasi, soal numerasi, soal bidang PGSD, dan 10 kompetensi penilaian wawancara. Silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803 358 023. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Lingkungan alam dan lingkungan sosial sekitar merupakan sumber belajar IPS yang sangat penting karena memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Rancangan pembelajaran IPS yang menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar untuk memahami benda-benda dan fenomena di sekitarnya dapat dilakukan dengan metode pembelajaran inquiry. Dalam metode tersebut, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai titik-titik. Nah, jadi di sini sudah sangat jelas bahwa di dalam soal lingkungan sosial digunakan oleh IPS sebagai sumber belajarnya. Nah, inilah kata-kata kuncinya. Nah, dari lingkungan sosial itu, maka peserta didik dapat belajar dari lingkungan sosial tersebut atau lingkungan sekitar. Itulah yang dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, mereka akan belajar mengenai benda-benda, kemudian fenomena di sekitarnya. Maka, ketika kita menggunakan inquiry, pembelajaran inquiry, maka di sini guru itu memiliki peran sebagai apa? Apakah A. Fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam lingkungan. Kemudian yang B. Manajer yang mengatur dan mengelola sumber belajar, waktu, dan mengorganisir kelas dalam kegiatan belajar di dalam lingkungan. C. Administrator yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di lingkungan sekitar sekolah. D. Motivator yang memberikan rangsangan kepada siswa agar dapat berpikir dengan aktif dan kreatif untuk mempelajari benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Yang E. Sumber informasi yang memberikan penjelasan dan informasi berkaitan dengan fenomena yang ada di lingkungan. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A, yaitu sebagai fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam lingkungannya. Karena kita memilih jawaban A yang benar, berarti kita memilih jawaban B, C, D, dan E itu salah. Kenapa jawaban B salah? Baik, kita akan analisis. Manajer yang mengatur dan mengelola sumber belajar, waktu, dan mengorganisir kelas dalam kegiatan belajar di dalam lingkungan. Nah, letak salahnya di sini adalah di pernyataan manajer yang mengatur dan mengelola. Jadi, tugas guru di dalam belajar menggunakan lingkungan sosial dan lingkungan alam sekitar, maka tidak hanya menjadi manajer atau orang yang mengatur pembelajaran, tetapi guru itu sebagai fasilitator, orang yang memfasilitasi siswanya untuk belajar di dalam lingkungannya. Bagaimana siswa belajar di lingkungan, dan guru juga harus menunjukkan bagaimana siswa mendapatkan pengetahuan dari lingkungannya. Jadi jawaban B salah karena bukan guru itu fungsinya bukan hanya sebagai manajer, bukan sebagai pengatur saja, tetapi dia juga memberikan fasilitas kepada peserta didiknya. Jadi jawaban B itu salah. Kemudian jawaban C ya, mohon maaf ini salah terus ini. Administrator yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di lingkungan sekitar sekolah. Baik, jadi yang C itu salahnya di sini. Jadi guru itu bukan hanya mengelola administrasi saja, bukan sebagai orang yang pengelola administrasi.
tetapi dia juga menjadi fasilitator. Itu pekerjaan utama guru di dalam menggunakan pembelajaran inquiry. Jadi di mana guru itu membimbing, menunjukkan, dan mengarahkan bagaimana siswa harus belajar melalui lingkungannya. Jadi jawaban C itu salah. Kemudian jawaban D, motivator yang memberikan rangsangan kepada siswa agar dapat berpikir dengan aktif dan kreatif untuk mempelajari benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Salahnya di mana yang D ini? Salahnya adalah di sini, sebagai motivator yang memberikan rangsangan. Nah, guru di dalam metode pembelajaran inquiry dan belajar di dalam lingkungan sekitar, ya. Jadi guru tidak berfungsi sebagai motivator, tetapi guru itu berfungsi sebagai fasilitator. Orang yang memberikan fasilitas bagaimana siswa untuk belajar di dalam lingkungannya. Orang yang memberikan fasilitas, ya. Jadi bukan orang yang memberi motivasi. Nah, jadi jawaban D itu salah. Kemudian yang E, sumber informasi yang memberikan penjelasan dan informasi berkaitan dengan fenomena yang ada di lingkungan. Nah, kalau kita menggunakan inquiry ini, jadi guru tidak berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi guru menunjukkan atau mengarahkan siswanya untuk mencari informasi, ya, mencari informasi, mencari pembelajaran di dalam lingkungan sekitar. Itulah fungsi guru di dalam pembelajaran inquiry pada IPS. Baik, saya rasa Bapak Ibu sudah bisa memahami penjelasan yang saya berikan. Semoga ini bermanfaat Bapak Ibu bagi kita semuanya dan jangan pernah menyerah untuk terus belajar dan terus belajar. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu, soal yang kedua. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin maju dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat canggih, maka agar peserta didik memahami fenomena dan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitarnya, pembelajaran IPS SD perlu mengungkapkan pendekatan titik-titik. Nah, jadi di sini diketahui di dalam soal menyebutkan masyarakat itu semakin maju dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Nah, dari fenomena-fenomena tersebut, bagaimana siswa itu bisa memahami lingkungannya. Jadi pembelajaran di dalam untuk memahami fenomena yang ada di lingkungan sekitar, maka lebih tepatnya menggunakan pendekatan yang seperti apa? Apakah A, konstruktivisme karena peserta didik dituntut mampu mengkonstruk pengetahuan secara mandiri serta menggunakan keterampilan kognitifnya. Kemudian yang B, keterampilan proses untuk menumbuh kembangkan keterampilan memahami suatu proses dan tidak semata-mata berorientasi pada hasil. Kemudian yang C, kontekstual agar peserta didik dapat memakai materi secara komprehensif sesuai dengan lingkungannya. Kemudian yang D, pendekatan kooperatif sehingga peserta didik mampu bekerja sama dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat yang plural dan demokratis. Kemudian yang E, pendekatan meluas yang memberikan perspektif dan paradigma yang luas sehingga terbuka terhadap perkembangan dan kemajuan. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang C, yaitu menggunakan pembelajaran kontekstual agar peserta didik dapat memaknai materi secara komprehensif sesuai dengan lingkungannya. Baik, karena kita memilih jawaban C yang benar, berarti kita memilih jawaban A, B, D, dan E itu salah. Kenapa jawaban A, B, dan D, E itu salah? Mari kita bahas dan analisis satu persatu. Untuk yang A, konstruktivisme, karena peserta didik dituntut mampu mengkonstruk pengetahuan secara mandiri serta menggunakan keterampilan kognitifnya. Nah, jadi di sini kita analisis dulu soalnya bahwa di dalam soal menyatakan ada perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin maju, cepat, ya, dan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Nah, kalau kita menggunakan konstruktivisme, ya, di sini konstruktivisme itu kan membangun makna dari apa yang siswa lakukan. Nah, maka pembelajaran ini kurang tepat. Jadi tidak hanya secara mandiri
menggunakan keterampilan kognitifnya, tetapi siswa itu harus mampu juga mempelajari secara keseluruhan, ya secara komprehensif apa yang terjadi di lingkungannya. Jadi di sini tidak terkait dengan lingkungannya yang di A. Maka ini A salah. Kemudian yang B, keterampilan proses untuk menumbuh kembangkan keterampilan memahami suatu proses dan tidak semata-mata berorientasi pada hasil. Nah, yang B ini tidak terkait ya dengan keterampilan proses. Karena yang di dalam soal itu terkait dengan lingkungan yang ada di sekitar peserta didik. Bagaimana ia cara mempelajari lingkungannya itu, ya. Jadi jawaban B itu salah. Kemudian yang D, kooperatif sehingga peserta didik mampu bekerja sama dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat yang plural dan demokratis. Nah, di sini kan tidak terkait dengan masyarakat yang plural dan demokratis, ya. Di soal jelaskan mengenai masyarakat yang semakin maju, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Nah, berarti siswa itu tidak sesuai kalau dia bekerja sama dengan orang lain di dalam belajar. Maka ini tidak sesuai dengan soalnya, itu ya. Jadi jawaban D itu kurang tepat. Kemudian yang E, pendekatan meluas yang memberikan perspektif dan paradigma yang luas sehingga terbuka terhadap perkembangan dan kemajuan. Jadi, tidak hanya fungsinya untuk mengubah paradigma, ya, tetapi bagaimana siswa itu mampu memahami apa yang terjadi di lingkungannya. Ya, jadi jawaban E itu kurang tepat. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah kontekstual. Kontekstual itu belajar dari apa yang terjadi di lingkungannya, agar peserta didik dapat memaknai materi secara komprehensif sesuai dengan lingkungannya. Jadi siswa itu dapat memaknai, selain memahami, juga mampu memaknai secara komprehensif sesuai dengan yang ada di lingkungannya. Jadi kata kuncinya di sini adalah yang sesuai dengan lingkungannya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Lokasi sekolah yang berada di dekat pasar sangat mendukung untuk dipergunakan sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran IPS khususnya tentang titik-titik. Jadi di sini sudah sangat jelas mengenai pasar. Nah, dari pasar tersebut maka kita jadikan sebagai sumber belajar. Maka kegiatan apa yang bisa kita lakukan di dalam pembelajaran IPS? Apakah A, bentuk dan kontur permukaan bumi, B, kegiatan memenuhi kebutuhan, C, interaksi manusia di masa lampau, D, lembaga-lembaga ekonomi modern, E, kegiatan jual beli secara langsung. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Jadi sudah sangat jelas ya, yang terjadi di pasar itu adalah mengenai jual beli, ya. Jadi jawaban A itu sudah sangat jelas salah, bentuk dan kontur permukaan bumi, jadi tidak terkait dengan kondisi yang ada di pasar. Kemudian yang B, kegiatan memenuhi kebutuhan. Nah, kalau kita menggunakan kegiatan memenuhi kebutuhan, tidak hanya di pasar, tetapi di sawah bisa, kemudian di tempat lain juga bisa. Jadi jawaban B kurang tepat. Kemudian yang C, interaksi manusia di masa lampau. Nah, kalau interaksi manusia di masa lampau tidak sesuai dengan kegiatan apa yang di pasar ya. Kalau interaksi manusia di masa lampau itu terkait kita belajar sejarah. Kemudian yang D, lembaga-lembaga ekonomi modern. Kenapa jawaban D ini salah? Nah, kalau lembaga-lembaga ekonomi modern itu seperti bank. Nah, di pasar kan tidak ada bank tuh. Kemudian kalau sekarang kan ada marketplace. Nah, kalau pasar kan tidak terkait dengan marketplace. Nah, pasar itu terkait dengan jual beli secara langsung. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Saya rasa Bapak Ibu sudah mampu memahami soal yang seperti ini ya. Apalagi kalau Bapak Ibu mengajar di kelas 4, 5, dan 6 pasti bisa memahami soal-soal yang seperti ini. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Pemanfaatan laptop, LCD, dan akses internet dalam pembelajaran IPS SD termasuk
Penerapan media pembelajaran yang berjenis apakah A. Interaktif, B. Eksklusif, C. Audio, D. Audiovisual, E. Visual. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu interaktif. Jadi kenapa jawaban A ini tepat? Mari kita analisis dulu Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang pertama yang dilakukan adalah pemanfaatan laptop, kemudian LCD, kemudian akses internet. Inilah yang digunakan di dalam pembelajaran IPS SD. Nah, maka penggunaan ketiga media ini ya, itu termasuk penggunaan penerapan media pembelajaran yang berjenis interaktif. Kenapa interaktif? Terutama interaktif di sini karena kita menggunakan laptop. Nah, kalau kita menggunakan laptop itu dan LCD serta akses internet, nah ini yang paling utama ya, akses internet, maka itu interaktif ya. Jadi pembelajarannya itu tidak hanya monoton memberikan informasi, tetapi kita bisa memberikan contoh melalui penggambaran suatu informasi, misalkan kita tampilkan di LCD, kemudian kita carikan lagi contoh-contoh yang lainnya melalui akses internet, baik dilakukan oleh siswa maupun guru. Nah, jadi di sini interaktif yang terjadi, bukan yang B. Eksklusif itu apa sih? Eksklusif itu hanya untuk beberapa orang, ya. Jadi sifatnya privasi. Kemudian yang C, audio. Nah, kalau audio itu cukup hanya menggunakan suara, misalkan dari radio dan lain-lain. Jadi ini tidak sesuai dengan yang pemanfaatan laptop, LCD, dan internet. Kemudian audio visual. Nah, tidak hanya audio visual ya, tetapi ini juga mengenai interaktif melalui internet. Jadi jawaban D itu salah. Begitu juga yang E salah, tidak hanya menggambarkannya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Konsep ruang dan waktu menjadi semakin buram dalam era globalisasi, sehingga aktivitas manusia semakin tidak dapat dibatasi ruang dan waktu. Pengembangan pembelajaran IPS SD dalam konteks ruang dan waktu perlu titik-titik. Apakah yang A mengembangkan pemahaman siswa dalam ruang dan waktu yang dapat digunakan untuk aktivitas manusia? B. Menanamkan kesadaran kepada siswa tentang modernisasi dan globalisasi merupakan dua jenis mata uang, sisi mata uang ya. Kemudian C. Menanamkan kesadaran kepada siswa tentang demokratisasi dan globalisasi berkembang sangat pesat. Kemudian yang D. Menanamkan nilai-nilai lokal untuk mengantisipasi dampak nilai-nilai luar. Kemudian yang E. Menanamkan kesadaran hakikat globalisasi dengan tantangan kehidupan yang harus dihadapi. Jadi kalau kita lihat dari kata kunci pada soal, maka jawaban yang tepat adalah yang A. Baik, kita lihat dulu kata kunci di dalam soal ini. Nah, yang menjadi kata kunci di sini adalah konsep ruang dan waktu itu buram ya, karena adanya globalisasi. Sehingga aktivitas manusia itu tidak bisa dibatasi mengenai ruang dan waktu. Misalkan sekarang di zaman globalisasi ini kita bisa sama-sama belajar tanpa kita bertemu. Nah, bertemu itu kan membutuhkan ruang tuh, bertemu secara langsung. Nah, tetapi akibat adanya globalisasi kita itu belajar tidak hanya terikat dengan ruang saja atau waktu saja. Nah, di YouTube itu Bapak Ibu kan bisa menggunakan YouTube sebagai platform untuk belajar, bisa digunakan kapanpun. Nah, kapanpun itu artinya tidak dibatasi oleh waktu dan dimanapun. Nah, dimanapun itu artinya tidak dibatasi oleh ruang. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah mengembangkan pemahaman siswa dalam ruang dan waktu yang dapat digunakan untuk aktivitas manusia. Jadi gambaran mengenai ruang dan waktu itu, kalau ruang itu kita bertemu di tempat yang kita bisa bertatap muka langsung, itu artinya ruang. Nah, kalau di zaman modern atau zaman globalisasi, kita tidak terbatas oleh ruang-ruang kelas. Kita tidak terbatas oleh ruang-ruang negara. Tetapi kita bisa lebih luas mengakses ilmu, pembelajaran IPS, dan lain-lain melalui akibat adanya globalisasi, terutama di kemajuan
teknologi ini. Begitu juga waktu, kita bisa menggunakan kapanpun waktu kita untuk belajar. Misalkan melalui YouTube kan bisa Bapak Ibu belajar kapanpun. Nah, karena kita memilih jawaban A benar, maka jawaban B itu salah. Kenapa jawaban B itu salah? Menanamkan kesadaran kepada siswa tentang modernisasi dan globalisasi merupakan dua sisi mata uang. Nah, kalau di sini dinyatakan sebagai dua sisi mata uang, itu artinya ada akibat positif dan negatif. Kemudian jadi jawaban B itu salah. Kemudian jawaban C, menanamkan kesadaran kepada siswa tentang demokratisasi dan globalisasi. Berkembang sangat pesat. Nah, di sini tidak terkait dengan demokratisasi ya. Jadi letak salahnya di sini. Kemudian yang D, menanamkan nilai-nilai lokal untuk mengantisipasi dampak nilai-nilai luar. Nah, ini tidak sesuai dengan pernyataan teks di atas. Jadi kalau kita analisis soalnya ini tidak sesuai dengan yang D. Nah, yang di soal itu terkait dengan tidak ada batasan ruang dan waktu, tetapi yang D itu menjelaskan nilai-nilai lokal. Jadi ini tidak nyambung dengan yang ada di soal. Kemudian yang E, menanamkan kesadaran hakikat globalisasi dengan tantangan kehidupan yang harus dihadapi. Jadi ini tidak juga sesuai dengan pernyataan yang ada di teks ya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan akses tryout, ini hanya untuk menguji pengetahuan Bapak Ibu sudah sampai mana. Silakan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di sini, atau Bapak Ibu bisa langsung melakukan pembayaran, kemudian langsung konfirmasi ke nomor WhatsApp yang ada di sini. Baik, langsung saja kita bahas soal berikutnya ini. Hasil analisis pembelajaran IPS kelas 4 SD Greneng menunjukkan bahwa siswa tidak mau bertanya pada waktu guru menjelaskan, siswa tidak mau memberi tanggapan, siswa tidak mau memberi materi, guru dominan menggunakan metode ceramah, dulu belum pernah menerapkan metode inquiry. Berdasarkan kasus tersebut, judul PTK yang cocok adalah, nah di sini merupakan soal bonus yang kami berikan Bapak Ibu ya, tetapi masih terkait dengan IPS. Nah, dari masalah-masalah ini ya, dari masalah yang ada di kelas IPS atau pembelajaran IPS kelas 4 ini, ada beberapa masalah yang ditemukan. Yang pertama, siswa tidak mau bertanya, kemudian siswa tidak mau memberi tanggapan, siswa tidak mau membaca materi. Kemudian gurunya juga dominan metode ceramah. Nah, jadi dari masalah ini kita dapat mengangkat kasus atau judul PTK yang cocok adalah apakah yang A, menggunakan metode inquiry untuk meningkatkan keaktifan belajar IPS pada siswa kelas 4 SD Greneng. Kemudian yang B, menggunakan metode ceramah untuk meningkatkan keaktifan belajar IPS pada siswa kelas 4 SD Greneng. Yang C, menggunakan metode cerita dengan keaktifan belajar IPS pada siswa kelas 4 SD Greneng. Kemudian yang D, menggunakan metode bercerita dan ceramah terhadap keaktifan belajar IPS pada siswa kelas 4 SD Greneng. Jadi jawaban yang tepat tentu adalah yang A. Sudah sangat jelas sekali ya. Baik, karena kita memilih jawaban A yang benar, yaitu menggunakan metode inquiry untuk meningkatkan keaktifan belajar IPS, yang di sini keaktifan belajar IPS kemudian menggunakan inquiry. Maka kita menyalahkan jawaban B, C, dan D salah. Kenapa jawaban B, C, dan D salah? Mari kita analisis. Yang B, menggunakan metode ceramah. Nah, metode ceramah. Sedangkan di sini dijelaskan bahwa guru dominan menggunakan metode ceramah. Nah, berarti cara pembelajaran ini harus diubah ya. Karena metode ceramah ini bisa menimbulkan siswa itu tidak semangat untuk bertanya, kemudian tidak mau memberi tanggapan. Nah, agar siswa itu aktif ya, maka dia harus memberikan metode inquiry. Nah, di sini juga disebutkan menerapkan metode inquiry. Nah, itu untuk meningkatkan keaktifan belajar IPS. Maka salahnya di metode ceramah.
Begitu juga yang C, menggunakan metode bercerita. Nah, bercerita itu sama artinya dengan berceramah juga. Jadi jawaban C salah. Kemudian yang D juga salah metode bercerita dan ceramah. Jadi salahnya juga di metode bercerita dan ceramah. Jadi jawaban D itu salah. Jadi sudah sangat jelas bahwa untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa maka yang dapat digunakan adalah metode inquiry. Karena metode inquiry ini tidak pernah digunakan sebelumnya dan yang selalu digunakan guru di sini adalah metode ceramah sehingga siswa belajar itu tidak dengan semangat, kemudian tidak memberikan tanggapan dan tidak mampu bertanya siswanya tersebut. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu semuanya, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal tes substantif PPG PGSD Prajabatan yang kami lengkapi dengan 400 soal lebih dan ada soal literasi, soal numerasi, soal bidang PGSD, serta 10 kompetensi penilaian wawancara. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803580223. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga produsen adalah, di sini sudah sangat jelas pertanyaannya ya. Apakah A membayar pajak rumah tangga, B memiliki tabungan, C menggunakan faktor produksi untuk berproduksi, D memiliki barang jadi untuk karyawannya, E menginvestasikan dana pada lembaga keuangan. Jadi jawaban yang tepat di sini sudah sangat jelas adalah yang C, yaitu menggunakan faktor produksi untuk berproduksi. Nah, sudah sangat jelas. Di sini saya perlu juga berikan gambaran mengenai produsen. Nah, produsen itu kan orang yang melakukan kegiatan produksi atau menambah manfaat suatu barang. Ini adalah subjeknya atau orang yang membuat barang menjadi lebih berharga atau menjadikan barang baru. Jadi yang A itu salah, kenapa? Karena membayar pajak rumah tangga. Nah, ini bukan termasuk ke dalam kegiatan ekonomi yang termasuk produsen. Jadi jawaban A salah. Kemudian jawaban B memiliki tabungan juga sudah sangat jelas salah. Kemudian C menggunakan faktor produksi dan untuk reproduksi ini tentu berproduksi ya, ini benar. Kemudian membeli barang jadi untuk karyawannya ini salah. Kemudian yang E menginvestasikan dana pada lembaga keuangan. Nah, kalau kita menginvestasikan, di sini kita menggunakan jasa suatu lembaga keuangan. Jadi kalau kita menggunakan jasa, maka itu termasuk konsumen. Jadi sudah sangat jelas jawaban yang tepat adalah yang C. Kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga produsen adalah menggunakan faktor produksi untuk berproduksi. Nah, kemudian membayar pajak itu bukan, dan membuat barang dan jasa itu adalah jawaban yang tepat. Di sini salah ya yang ini ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu semua. Perusahaan tahu membeli kedelai untuk membuat tahu. Hal tersebut merupakan kegiatan ekonomi titik-titik. Apakah A. konsumen, B. pemasaran, C. distribusi, D. pembelian, E. produksi. Jadi jawaban yang tepat adalah tentu yang E, yaitu produksi. Karena sudah sangat jelas ya di sini membuat tahu. Nah, kalau itu membuat berarti kan menghasilkan barang nih. Berarti ini termasuk kepada produksi. Ya, kalau dia menghasilkan barang itu termasuk produksi. Jadi jawaban yang E sudah sangat tepat. Nah, kalau yang A itu adalah yang menggunakan barang. Kemudian yang B pemasaran orang yang menjual barang, distribusi juga orang yang menjual barang juga atau mendistribusikan barang-barang kepada penjual kecil. Kemudian pembelian itu konsumen atau konsumsi. Baik, dijelaskan bahwa di sini produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen.
dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan dari produksi adalah guna memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Jadi sudah sangat jelas bahwa produksi itu adalah menghasilkan suatu barang atau jasa. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu semua. Kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga konsumsi adalah titik-titik. Nah, baik, kita analisis dulu ya pernyataan di atas. Apakah yang satu menjual barang faktor produksi? Apakah yang dua membeli barang konsumsi? Yang ketiga membayar harga barang faktor produksi? Yang keempat membayar harga barang konsumsi. Yang kelima membeli barang faktor produksi. Yang keenam adalah menerima harga barang konsumsi. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu 1, 2, dan 4. Mohon maaf Bapak Ibu, karena yang di sini yang ditanyakan adalah rumah tangga konsumsi ya. Jadi jawaban B ini salah ya. Kalau rumah tangga konsumsi itu kegiatannya adalah membeli barang konsumsi. Ini adalah berarti yang dua, yang benar ya, yang dua. Kemudian kalau bayar harga barang faktor produksi ini termasuk ke dalam rumah tangga produksi. Ini produksi ya. Kemudian yang keempat, membayar harga barang konsumsi. Ini termasuk rumah tangga konsumsi. Berarti yang 4 benar, 2, 4 benar ya. Kemudian yang 5, membeli barang faktor produksi. Nah, kalau membeli barang faktor produksi, itu termasuk ke dalam kegiatan produksi ya, atau rumah tangga produksi. Jadi yang 5 ini salah, ini termasuk produksi. Kemudian yang 6, menerima harga barang konsumsi. Nah, kalau menerima harga barang konsumsi itu termasuk kepada faktor distribusi. Kenapa distribusi? Karena ia menerima harga barang, ya berarti dia menyebarkan barang-barang ke konsumennya. Kemudian yang nomor 1, menjual barang faktor produksi. Nah, kalau menjual barang faktor produksi itu bisa terkait dengan distribusi karena dia menjual. Jadi kalau yang ditanyakan mengenai rumah tangga konsumsi, maka yang tepat adalah 2 dan 4. Jadi yang benar itu adalah 2 dan 4. Di sini juga pembahasannya salah ya. Baik, jawaban benar, kita jawaban benar ya. Itu 2 dan 4. Oke, mohon dimaklumi Bapak Ibu ya. Kita bahas dan kita bisa mengetahui jawaban yang benar. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Baik, kita baca dari pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan yang sangat panjang seperti ini, langsung ke sini aja ya di atas pilihan jawaban. Bagian yang tidak tergambarkan pada kondisi tersebut adalah sangat jelas yang ditanyakan adalah yang tidak tergambarkan pada kondisi yang di atas ini. Apakah A, kemerosotan moral dalam masyarakat khususnya di kalangan remaja, B, ketimpangan ekonomi yang semakin lebar di dalam masyarakat, C, terimbanginya peran kaum laki-laki oleh kaum perempuan secara signifikan dalam berbagai bidang kehidupan semakin besar, D, sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani, E, kewibawaan tradisi-tradisi yang ada dalam masyarakat semakin melemah. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C, yaitu terimbanginya peran kaum laki-laki dan kaum perempuan secara signifikan dalam berbagai bidang kehidupan semakin besar. Oke, di sini yang jelas ditanyakan adalah bagian yang tidak tergambarkan. Mohon maaf tadi kayaknya saya salah baca soalnya.
Tetapi di sini yang jelas ditanyakan adalah bagian yang tidak tergambarkan, yaitu tentang terimbanginya peran kaum laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam teks itu tidak dibahas mengenai hal ini. Tetapi yang A itu terkait dengan kemerosotan moral dalam masyarakat khususnya di kalangan remaja. Artinya apa? Di sini terkait dengan dampak negatifnya. Kemudian yang B, ketimpangan ekonomi yang semakin lebar di dalam masyarakat. Nah, ini juga terkait dengan adanya rendahnya latar belakang menjadi penentu. Ini juga terkait dengan yang B. Kemudian yang D, sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tapi miskin dalam rohani. Nah, itu terkait juga dengan dampak negatif. Kemudian yang E, kewibawaan tradisi-tradisi yang ada dalam masyarakat semakin melemah. Ini juga tergambarkan melalui dampak negatif. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu semua. Ilmu pengetahuan dan teknologi bagian dari penunjang terjadinya globalisasi pada seluruh aspek kehidupan manusia. Adanya globalisasi menjadikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat semakin luntur. Interaksi yang terjadi di dalamnya beralih pada tujuan untung rugi. Hal ini ditandai dengan apakah A. munculnya sikap egoisme mementingkan diri sendiri, B. tradisi masyarakat masih dipertahankan, C. munculnya kelas menengah baru dalam masyarakat, D. sikap individualistis mulai semakin terkikis, yang E. tingginya semangat gotong royong. Jadi di soal ini sudah sangat jelas tergambarkan tentang nilai-nilai sosial pada masyarakat yang semakin luntur, kemudian interaksi yang terjadi beralih pada tujuan untung rugi. Nah, kalau kata kuncinya sudah begini, berarti sudah sangat jelas jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu munculnya sikap egoisme dan mementingkan diri sendiri. Nah, kalau orang mementingkan diri sendiri itu, dia lebih concern terhadap tujuan untung rugi. Jadi dia memikirkan tentang kepentingan diri sendiri. Kemudian juga mengenai egoisme. Sikap egoisme itu berlawanan dengan sikap-sikap kita dalam nilai-nilai sosial kita. Nah, ini kalau egoisme pasti nilai-nilai sosial dalam masyarakat itu semakin luntur. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, jawaban B itu salah, sudah sangat jelas ya. Kalau tradisi masyarakat masih kita pertahankan, tentu ini akan nilai-nilai sosial itu akan tetap terjaga. Kemudian yang C, munculnya kelas menengah baru dalam masyarakat. Ini bukan termasuk ke dalam faktor nilai-nilai sosial. Baik, kemudian yang D juga begitu, E juga seperti ya, tingginya semangat gotong royong. Kalau tingginya semangat gotong royong, tentu nilai-nilai sosial itu tidak terkikis atau tidak semakin luntur. Begitu juga yang D, sikap individualistis mulai semakin terkikis. Nah, kalau individualistis semakin terkikis, tentu nilai-nilai sosial itu semakin meningkat. Nah, kalau nilai sosial semakin luntur, maka sikap individualis itu semakin tinggi. Baik, kita lanjut ke soal alias slide yang terakhir. Baik, Bapak Ibu, kami ingatkan di slide yang terakhir ini bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan soal tes substantif dan soal tryout, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803358023. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.